Pocong Mendon, kutukan dari alas kematiran. Di desa terpencil wilayah Jawa Tengah, terdapat hutan angker bernama Alas Kematiran. Hutan itu dipenuhi cerita tentang pocong mendon, arwah penasaran yang muncul akibat kutukan orang mati yang tidak diterima bumi. Puluhan tahun lalu, seorang dukun hitam bernama Ki Mendon tinggal di pinggir hutan. Ia terkenal kejam, menggunakan pesugihan dan sering mengambil tumbal manusia. Setelah tewas secara misterius, warga menolak menguburkannya di pemakaman desa. Akhirnya, jasad Ki Mendon dikuburkan di tepi hutan tanpa prosesi yang layak. Tapi, tali pocongnya tak dilepas. Malam demi malam, warga mulai mendengar suara ketukan keras seperti orang meloncat-loncat di genteng. Beberapa warga melihat sosok putih tinggi besar, wajahnya hitam legam, mata merah menyala, dan bau busuk menyengat. Sosok itu melompat dari pohon ke pohon di dalam hutan. Mereka menyebutnya Pocong Mendon. Kejadian paling menyeramkan, seorang remaja nekat merekam video di dalam alas kematiran. Di tengah sunyi malam, terdengar suara berat berbisik. "Wiswayahe, balekno taliku. Sudah waktunya, kembalikan tali pocongku." Keesokan harinya, remaja itu ditemukan tak sadarkan diri, matanya kosong, dan ponselnya hanya menampilkan satu frame, wajah pocong menatap langsung ke kamera. Setelah kejadian remaja yang kerasukan di hutan, warga desa mulai diganggu mimpi buruk. Hampir setiap malam, ada yang bermimpi dikejar pocong dengan mata menyala merah sambil berteriak, "Balekno, taliku, balekno." Seorang kiai desa pun dipanggil. Dalam semedi malamnya, sang kiai melihat penampakan. Pocong Mendon bukan sekadar arwah penasaran, dia marah. Karena tali pocongnya disembunyikan oleh orang yang membunuhnya. Kejadian mencekam. Malam Jumat Kliwon, 3 pemuda nekat menggali kembali makam Ki Mendon. Tapi sebelum sempat menyentuh tanah, angin kencang bertiup, suara lolongan terdengar dari dalam hutan. Salah satu pemuda menyorotkan senter ke pepohonan. Di atas pohon jati, terlihat pocong Mendon bergelantungan terbalik, menatap mereka dengan senyum robek sampai telinga. Mereka kabur, tapi satu pemuda tidak pernah kembali. Pocong itu masih mencari tali pengikatnya. Dan siapapun yang menyentuh kuburnya, akan jadi korban berikutnya. Setelah satu pemuda hilang di hutan, warga mulai ketakutan. Malam hari, terdengar suara tali pocong diseret di tanah di sekitar pemukiman. Seekor anjing penjaga desa ditemukan tewas, lehernya biru seperti dicekik tali. Seorang ibu tua yang tinggal di ujung desa mulai berteriak histeris malam-malam. Dia datang, dia sudah masuk desa, puncak teror. Seorang gadis bernama Sari mengalami mimpi yang sama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, dia berdiri di depan cermin tua, dan di belakangnya, muncul pocong Emden. Perlahan mendekat, sambil berkata, "Taliku, ada padamu." Sari kaget dan terbangun. Tapi anehnya, saat ia membuka lemarinya, ada seutas tali kafan berlumur tanah dan darah, tergulung rapi di dalam laci. Ia menjerit, dan sejak malam itu, Sari menghilang. Setelah hilangnya Sari, desa semakin mencekam. Banyak orang mulai meninggalkan kampung, takut menjadi korban berikutnya. Tapi seorang pemuda bernama Bayu, adik Sari, bertekad mencari kebenaran. Ia menemukan buku tua milik Ki Mendon, berisi catatan kutukan dan satu kalimat yang terus diulang, yang menyimpan tali, akan membawa nyawa. Bayu sadar, tali pocong itu tidak hanya kutukan, tapi media tumbal. Bayu kembali ke hutan, membawa tali pocong dan membakarnya di atas tanah kuburan Ki Emden. Tapi api tidak menyala. Tiba-tiba, api padam, udara membeku. Dari balik kabut, pocong Emden muncul. Tapi kali ini tubuhnya terbakar sebagian. Wajahnya separuh meleleh, dan matanya menyala seperti bara. Ia berteriak, "Taliku bukan untuk dibakar, tapi untuk menjemput kau." Bayu tak sempat lari. Ia pingsan. Saat ditemukan keesokan paginya, tubuh Bayu utuh, tapi tanpa bayangan. Setelah Bayu ditemukan tanpa bayangan, warga dikejutkan oleh satu hal aneh. Bayangan Bayu justru muncul di cermin-cermin rumah warga. Setiap malam, sosok di cermin berdiri diam, dengan tali pocong melilit lehernya. Lalu satu persatu, orang yang melihat bayangan itu di cermin, hilang secara misterius.
seorang dukun tua bernama Mbah Sarwo mengungkap fakta mengejutkan, pocong sudah tak lagi berjalan di dunia nyata. Dia kini masuk lewat pantulan, lewat bayangan, lewat cermin. Ternyata, tali pocong yang dulu tak terbakar itu, jatuh ke dunia cermin, membuka jalur baru bagi pocong Emden untuk mencari tumbal dari dimensi lain. Puncak teror, malam Jumat, warga menggelar selamatan besar. Semua cermin ditutup kain putih. Tapi seorang anak kecil tak sengaja membuka penutup cermin di kamarnya, dan di pantulan itu, bukan dirinya yang terlihat, melainkan sosok pocong, berdiri tepat di belakang. Teriakan pecah, dan sejak malam itu, sang anak menghilang. Setelah banyak warga hilang karena melihat pantulan pocong Emden di cermin, hanya satu orang yang berani melawan, Mbah Sarwo, dukun tua yang pernah berhadapan dengan Ki Emden semasa muda. Ia tahu, satu-satunya cara mengakhiri semua ini adalah menutup gerbang bayangan, dengan mengorbankan seseorang yang pernah melihat wajah pocong Emden secara langsung. Dan orang itu adalah Bayu. Malam Jumat Legi, di tengah makam tua, Mbah Sarwo memulai ritual. Bayu, jika kau masih ada, bimbing kami menutup gerbang ini. Langit bergemuruh. Cermin-cermin yang ditanam mengelilingi makam mulai retak satu persatu. Dari dalam retakan, muncul tangan-tangan pocong lain, bukan hanya Ki Emden, tapi mereka yang ikut jadi korban dan ikut terjebak dalam dimensi pantulan. Tiba-tiba, Bayu muncul, tapi tubuhnya transparan, bayangan hidup. Dia menatap Mbah Sarwo, lalu masuk ke dalam cermin terakhir, menutupnya dari dalam. Semua cermin kembali normal, desa tenang, tidak ada lagi teror. Namun, di rumah tua Ki Emden, satu cermin tua berdebu mulai bergetar sendiri, dan di dalamnya, mata merah pocong Emden terbuka lagi. Desa telah tenang selama 40 hari. Warga mulai melupakan teror, cermin tak lagi ditutup, dan makam Ki Emden dikunci rapat dengan doa-doa penjaga gaib. Tapi, di malam ke-41, tepat pukul 3 pagi, cermin tua di rumah Ki Emden pecah sendiri. Dari serpihan kaca yang berserakan, muncul asap hitam yang melayang ke langit, dan tangan pocong keluar dari lantai rumah tua itu. Mbah Sarwo mendadak sakit parah. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia berbisik kepada cucunya, "Aku hanya menutup gerbang cerminnya, bukan jiwanya. Ki Emden bukan lagi pocong. Ia sudah berubah menjadi bayangan hitam." Warga yang dulu terlibat dalam pengusiran dan penguburan Ki Emden, satu persatu menghilang tanpa jejak, bahkan tanpa bayangan. Desa itu kini ditinggalkan semua orang. Konon, setiap 41 malam sekali, suara tawa rendah terdengar dari rumah tua itu. "Siji, loro, telu, kowe giliran sak iki, 1, 2, 3, sekarang giliranmu." Dan jika kau bercermin tengah malam di depan rumah tua Ki Emden, sosok berpakaian pocong, tapi bermata iblis, akan muncul tepat di belakangmu. Pocong Emden telah tiada, tapi bayangannya hidup dalam setiap cermin yang kau tatap. Para sobat Raden Mas Official, kenapa kamu harus subscribe channel ini? Pernah nggak sih kamu nonton cerita horor, tapi ceritanya beneran kejadian di kampung sebelah? Atau dengar kisah legenda yang ternyata masih dipercaya sampai sekarang? Di channel Raden Mas Official, kamu bukan cuma nonton cerita, tapi kamu ikut masuk ke dunia lain, antara nyata dan gaib, antara sejarah dan misteri. Setiap minggu, kami hadirkan kisah baru dari tanah Jawa, Betawi, Sunda, hingga pelosok Nusantara. Cerita yang bikin merinding, dan kadang bikin kamu mikir, apa benar ini semua masih terjadi sampai sekarang? Kalau kamu suka cerita mistis, legenda Jawara, kisah kuno, atau kejadian aneh di sekitar kita, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena siapa tahu, cerita selanjutnya adalah tentang tempat yang kamu kenal.